Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Septianis Nugraha dan rekan saya Amanda Nabila akan memaparkan mengenai bisnis plan yang telah kami susun untuk mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja. Nah, untuk dasar gagasan usaha, jadi hasil dari pertanian atau bercocok tanam sangatlah berguna untuk pengkonsumsi manusia seperti buah-buahan, sayur-sayur, sayur mayur, dan obat-obatan. Nah, selain menghasilkan produk bagi manusia bertahan hidup, hasil dari tumbuhan juga berguna untuk memperbaiki negara dari segi menyediakan lingkungan yang sehat, lalu memperbaiki ekosistem, serta memulihkan keadaan iklim. Nah, ide pembuatan aplikasi Dokter Plan ini muncul dari eh, munculnya pemanasan global atau global warming yang sudah menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pemanasan global merupakan suatu peristiwa meningkatnya temperatur di bumi yang dapat berakibat fatal pada kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Nah, terjadinya peningkatan temperatur di bumi ini disebabkan oleh adanya efek rumah kaca karena adanya peningkatan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan CFC yang menyebabkan panas dari matahari yang masuk ke bumi terperangkap di dalam atmosfer bumi sehingga temperatur di bumi meningkat. Nah, kami berharap dengan adanya aplikasi Dokter Plan ini, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli akan lingkungan sekitar serta betapa pentingnya bagi kita untuk menjaganya. Dengan berkurangnya pohon-pohon akibat penebangan untuk pembuatan lahan baru adalah tindakan yang sangat mengkhawatirkan. Karena sebenarnya kerusakan yang dilakukan manusia itu akan kembali lagi ke kita. Nah, dengan aplikasi Dokter Plan, kami ingin mendorong para masyarakat untuk bertindak atas masalah pemanasan global yang dapat dimulai dari langkah yang kecil, yaitu menanam tumbuhan di halaman belakang. Kami melihat tren yang terjadi di beberapa tempat di sekitar Jakarta, di mana banyak masyarakat yang ingin memulai gerakan penghijauan kembali, namun belum mengerti bagaimana cara bercocok tanam di rumahnya. Ditambah lagi dengan kondisi kota Jakarta yang padat penduduk sendiri, dewasa ini bisa terbilang sudah jarang warga yang memiliki lahan atau tempat secara khusus untuk melaksanakan kegiatan bercocok tanam. Nah, meski demikian, di tengah masyarakat, sekarang ini sudah mulai muncul tren atau cara-cara baru untuk melaksanakan kegiatan bercocok tanam seperti urban farming, sebuah kegiatan di mana masyarakat eh, Jakarta dapat berkebun tanpa memiliki lahan yang luas. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi sebuah peluang untuk Dokter Plan sendiri untuk dapat bersaing di masyarakat. Jadi untuk nama bisnisnya ini kita Dokter Plan, eh, bentuk kepemilikannya perseroan terbatas, nama pemiliknya kami berdua, Septianis Nugraha dan Amanda Nabila. Untuk alamatnya di Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jalan Prof. Dr. Satrio, nomor Kapling 11, RT 3 RW 3. Nah, untuk nama sendiri, asal-usul Dokter Plan ini memiliki arti kata dokter tumbuhan, yang dimana kami bermaksud untuk memberi gambaran serta dari sisi tumbuhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan betapa pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup bagi kita. Next. Nah, untuk visi dan misinya, Dokter Plan ini akan menjadi sebuah aplikasi masa kini yang dibuat oleh anak bangsa dan dikenal atas kualitas, tujuan dasar, serta keikutsertaan kami dalam berpartisipasi di bidang gerakan penghijauan dan pemeliharaan ekosistem lingkungan. Nah, dengan terus berprinsip pada tujuan awal, berdirinya Dokter Plan, aplikasi kami akan menjadi sebuah aplikasi yang dikenal baik, dipercaya, serta diakui kualitas juga keunggulannya, sehingga akan diterima oleh segala jenis kalangan masyarakat, pendahulu, serta pesaing serupa dalam bidang teknologi lainnya. Dokter Plan adalah sebuah aplikasi bercocok tanam dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan botani lainnya sebagai bagian dari berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. Kami hadir sebagai wajah baru dalam dunia teknologi. Lebih jauh daripada mencapai target penjualan yang sesuai, bahkan lebih dari yang kami proyeksikan.
memiliki tujuan yang lebih luas daripada itu, yaitu menjadi salah satu sarana yang dapat menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi terjaganya ekosistem. Nah, tujuan tersebutlah yang akan menjadi pedoman kami yang terus kami junjung tinggi serta kami jadikan dalam setiap langkah yang kami ambil dari perjalanan bisnis kami dalam rangka memenuhi tanggung jawab kami bagi bangsa melalui lapangan pekerjaan yang kami buat, lalu tanggung jawab kami bagi konsumen untuk memberikan output yang maksimal, serta tanggung jawab kami bagi lingkungan dan bumi yang harus kita jaga bersama-sama ini. Selanjutnya. Nah, ini untuk model bisnis Canvas. Yang pertama ada key partners, kita ada owner, personel, khususnya IT department, serta para ahli botani. Untuk key activitiesnya, kita melakukan branding, pembuatan aplikasi, penerbitan hak paten, lalu peluncuran produk melalui aplikasi App Store untuk pengguna iOS dan Google Play untuk pengguna Android. Untuk key resources-nya kita sumber daya manusia, untuk value proportion-nya aplikasi bercocok tanam dan hal-hal terkait kegiatan botani lainnya yang berisikan tentang cara bercocok tanam yang baik. Lalu juga ada layanan tanya jawab mengenai bidang seputar botani. Nah, untuk customer relationship-nya, feedback serta penilaian rating aplikasi, lalu penerimaan kritik dan saran melalui email resmi perusahaan, Dr. Plan. Nah, lalu selanjutnya ada fitur chat live dengan ahli botani serta customer service. Untuk channel-nya, kami ada App Store, Google Play, dan Tokopedia. Untuk customer segmennya ada penduduk atau warga yang gemar akan kegiatan botani, terutama mereka yang sadar akan pentingnya memulai gerakan Go Green. Untuk cost structure-nya, kita melakukan pembayaran personel, lalu pembelian peralatan awal, pemeliharaan peralatan, sewa tempat, dan melakukan promosi. Nah, untuk revenue stream-nya, jumlah angka pengguna aplikasi, serta pengguna layanan fitur premium. Next. Selanjutnya ada rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk ini jadi kita membuat aplikasi, yaitu sebuah program yang beroperasi dalam bidang perkebunan, Dr. Plan, yang menyediakan serta memberi informasi yang seringkali diperlukan oleh para konsumen, penggemar kegiatan botani atau bercocok tanam. Nah, kami siap menyediakan informasi mengenai berbagai macam tumbuhan, berbagai macam penjelasan, serta tips cara bercocok tanam yang benar, efisien, serta efektif. Nah, Dokter Plan juga dapat membantu Anda untuk mengatur jadwal mengenai perawatan tanaman serta tumbuhan kesayangan Anda agar tetap terjaga dan terawat semaksimal mungkin. Next. Nah, untuk promosinya, strategi untuk mempromosikan Dokter Plan ini secara online, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, serta situs resmi dari aplikasi tersebut. Sementara untuk mempromosikan aplikasi secara offline, kami membagikan brosur, memasang pamflet atau spanduk, dan juga membuka stand di pusat kegiatan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar, seperti pusat perbelanjaan, universitas, dan perkantoran. Selain itu juga untuk memenuhi konsep bisnis ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kestabilan ekosistem lingkungan, kami akan ikut serta berpartisipasi dan terjun langsung mengadakan seminar yang bertemakan lingkungan di setiap pusat kegiatan seperti universitas dan perkantoran. Selanjutnya. Nah, untuk budget penjualan pada tahun 2011, 2022, 2023 seperti berikut. Untuk tahun 2021 berjumlah 4
438.000 produk yang terjual dengan harga satuannya 2.700, yaitu harga untuk download aplikasi. Untuk total penjualannya yaitu 1.182.600.000 rupiah. Nah, selanjutnya tahun 2022 mengalami peningkatan, dan 2023 juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan akumulasi harga yang sama. Selanjutnya, selanjutnya ada produk dan proses produksi. Nah, sebuah program yang beroperasi dalam bidang perkebunan, Dr. Plan ini menyediakan serta memberi informasi yang seringkali diperlukan oleh para konsumen, penggemar kegiatan botani. Nah, kami siap menyediakan informasi mengenai berbagai macam tumbuhan, berbagai macam penjelasan, serta tips cara bercocok tanam yang benar, efisien, serta efektif. Nah, berikut proses produksi. Yang pertama ada membuat deskripsi aplikasi, yaitu berisi penjelasan tentang apa fungsi utama dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Lalu menuliskan juga siapa saja user yang terlibat dan garis besar dari proses bisnis yang akan disediakan oleh aplikasi. Lalu yang kedua ada membuat daftar fitur. Lalu yang ketiga untuk proyek komersial, daftar fitur ini akan kita terjemahkan menjadi estimasi biaya dan waktu. Lalu yang keempat membuat UI mockup yang tadi digambar yang sudah dilihatkan. Lalu yang kelima membuat skema database, dan yang keenam membuat daftar kelas dan relasi antar kelas. Lalu yang ketujuh membuat kerangka aplikasi dalam bentuk source code. Yang kedelapan membuat detail implementasi source code sampai selesai user acceptance test baik internal maupun eksternal kalau ada klien atau customer yang akan mengetes. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada rencana kebutuhan bahan dan pembelian bahan. Untuk melakukan proses produksi, ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu pembelian peralatan seperti komputer, server, peralatan, dan perlengkapan kantor lainnya. Kami juga harus mencari tenaga kerja yang unggul di bidang informasi teknologi. Selain dua hal tersebut terpenuhi, maka para developer dapat bekerja sama untuk menciptakan aplikasi Dr. Plan dengan barang yang diperlukan tersedia. Lalu ada kebutuhan mesin dan peralatan. Jadi untuk kegiatan teknologi yang kami gunakan, kami akan memperkerjakan orang yang merupakan ahli dalam bidang teknologi informasi atau biasa lebih dikenal dengan seorang program developer. Selain itu juga diperlukan juga software yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut seperti React Native, merupakan library besutan dari Facebook untuk membangun aplikasi mobile baik untuk Android maupun iOS dengan hanya satu code base. Selain itu, dengan React Native, Anda dapat membangun aplikasi mobile semudah membuat web app. Tetapi dengan hasil stabil dan scalable, aplikasi yang dibangun dengan Java untuk Android ataupun OBJC untuk iOS atau biasa disebut native, kami menggunakan Flutter, yaitu library besutan Google yang dibangun di atas bahasa pemrograman bernama Dart. Kami juga membutuhkan progressive web app atau biasa disebut PWA. PWA sebenarnya adalah aplikasi web pada umumnya, tetapi difokuskan untuk tampilan mobile. Nah, untuk keperluan peralatan, karena kami bergerak pada aplikasi, maka kami akan membutuhkan banyak komputer atau laptop dan CPU. Kami juga memerlukan tempat untuk server kita bekerja. Kami akan memerlukan tempat untuk kami akan memerlukan peralatan juga kantor standar lainnya seperti meja, kursi, proyektor, mesin printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masih di bagian produk dan produksi.
Yang ketiga maksudnya adalah kami membutuhkan rencana kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Nah, jadi tenaga kerja tidak langsung ini merupakan personil yang akan melayani pelanggan di lapangan. Nah, untuk bisnis kami karena berbasis aplikasi, maka untuk tenaga kerja tidak langsung yang kami butuhkan adalah customer service yang memiliki tugas untuk menghandle komplain-komplain dari pelanggan. Berikut asumsi biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu kami membutuhkan jumlah tenaga kerja untuk customer service ini 2 orang dengan tarif upah hariannya itu 100.000 dan dalam setahun memerlukan biaya kurang lebih 60 juta rupiah. Selanjutnya adalah tanah dan bangunan. Nah, sehubungan dengan bisnis kami yang bergelut di bidang teknologi digital, pemilihan lokasi dapat terbilang merupakan hal yang cukup menguntungkan. Kami pun memilih Tokopedia Tower Ciputra World yang merupakan gedung area perkantoran yang terletak di Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 11 RT 3 RW 3 di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dikarenakan yang pertama letak perkantoran tersebut sendiri yang terletak di tengah-tengah ibu kota, mengingat dengan banyaknya kegiatan yang sangat sering dilakukan di pusat perkantoran yang berada di ibu kota, maka hal tersebut tentunya sangat mendukung faktor efisiensi jarak. Yang kedua, faktor kami memilih Tokopedia Tower ini adalah dekat dengan perkantoran-perkantoran lainnya, baik di dalam maupun di luar area gedung perkantoran sendiri. Hal tersebut sangat mendukung dan mempermudah kami dalam menjalin pembangunan relasi dengan institusi lain, di mana hal tersebut dapat melancarkan jalannya promosi serta distribusi dari produk kami sendiri. Mengingat Dokter Plan sendiri masih terbilang sangat baru. Nah, faktor tersebut tentunya mempermudah kami dalam membangun relasi juga perpindahan sehari-hari, mengingat ke kondisi ibu kota yang tidak pernah lepas dari kemacetan dan mendukung adanya efisiensi waktu. Faktor ketiga adalah karena lokasi tersebut berada di tengah-tengah pusat kegiatan dan pusat ibu kota, maka kami juga dapat mempromosikan atau memperkenalkan produk kami kepada konsumen secara tidak langsung. Selanjutnya adalah sebentar. Oke, selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Nah, yang pertama untuk bentuk kepemilikan, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Septian di awal, bahwa bentuk kepemilikan dari bisnis kami adalah perseroan terbatas atau PT yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Selanjutnya untuk organisasi dan tata kerja bisa dilihat bahwa direktur berada di tingkatan paling atas yang langsung menjembatani manajer-manajer itu seperti manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer operasional dan juga manajer IT. Selanjutnya kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau tadi ada kebutuhan kerja tenaga kerja yang langsung menghandle customer, yang langsung berkaitan langsung dengan customer, maka kami juga memerlukan tentunya memerlukan kebutuhan kerja tak langsung yang berkaitan dengan proses produksi dari aplikasi ini atau dari bisnis ini. Nah, untuk kebutuhan kerja tidak langsung kami, yang pertama adalah direksi yang dengan asumsi gaji sebesar 5 juta setiap bulannya. Lalu untuk ke pemasaran dengan asumsi gaji 3 juta setiap bulannya. Lalu personal IT, operasional dan juga keuangan. Sehingga apabila ditotal dalam 1 tahun, asumsi kebutuhan yang gaji yang kami perlukan selama 1 tahun itu sebesar 219 juta rupiah. Selanjutnya untuk perizinan. Nah, seperti yang disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 melalui perdagangan melalui sistem elektronik, maka dalam perizinan e-commerce atau bisnis kami itu memerlukan surat izin perdagangan usaha atau SIUP. Dan setelah kami mengurus SIUP ini, tentunya kami harus juga mendaftarkan perusahaan kami dan aplikasi kami pada penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE di Kominfo. Selanjutnya adalah kegiatan praoperasi dan jadwal kegiatan. Untuk jadwal pelaksananya, pada bulan pertama dan kedua kami melakukan survei pasar untuk menentukan target yang akan kami perlukan dalam membangun bisnis ini.
Pada bulan ketiga, kami mulai menyusun rencana usaha dari hasil survei kami sebelumnya. Lalu pada bulan keempat dan kelima, kami mengurus perizinan, baik itu perizinan PT atau perizinan SIUP atau PSE yang tadi telah disebutkan. Lalu pada bulan ke-6, kami mencoba untuk melakukan instalasi dan lalu mencoba uji coba aplikasi pada bulan ke-7, 8, dan 9 dikarenakan pada proses uji coba aplikasi tersebut pasti kami akan mengalami atau melihat kekurangan-kekurangan serta error-error yang terjadi, maka kami harus memperbaiki tersebut. Lalu pada bulan ke-10 dan 11 kami pun melakukan pemeliharaan aplikasi yang telah tadi disempurnakan pada uji coba aplikasi. Kira-kira untuk total biaya yang kami perlukan dalam praoperasi dan jadwal kegiatan ini sebesar Rp19.250.000. Selanjutnya kami juga memerlukan kebutuhan inventaris kantor, dikarenakan kami memerlukan tempat lokasi untuk banyak meja, kursi, lalu komputer, printer, dan lain-lainnya. Nah, untuk jumlah total kebutuhan inventaris yang kami butuhkan pada awalnya itu sebesar 7.500.000. Lalu untuk rencana biaya umum atau biaya di luar kebutuhan kantor seperti biaya parkir, kebersihan kantor, keamanan, itu kami juga memerlukan biaya sekitar Rp7.500.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian keuangan. Nah, ini pertama ini adalah neraca awal, di mana neraca awal merupakan neraca yang paling awal disusun untuk berdasarkan kebutuhan dana dan sumber dana kita. Nah, untuk sumber dana kita, seperti yang bisa dilihat bahwa kami memasukkan asumsi menang lomba PMW yaitu sebesar Rp7.000.000, lalu modal patungan dari saya dan rekan saya masing-masing Rp1.500.000, dan kami memerlukan investor untuk investasi mereka sebesar Rp40.000.000, maka untuk sumber dana yang kami butuhkan sekitar Rp50.000.000. Begitu juga harus sejalan dengan kebutuhan dana kita seperti kebutuhan peralatan, perlengkapan, lalu untuk kebutuhan sewa tempat, gaji, dan lain-lain sebesar Rp50.000.000. Selanjutnya ada proyeksi laba dan rugi, di mana proyeksi ini kami mengestimasi beberapa persen kenaikan dan penurunan omset yang kami miliki. Nah, tujuan dari proyeksi ini adalah untuk mengetahui perkiraan pendapatan atau perkiraan uang masuk yang bisa didapatkan setiap bulan ke depan dalam perusahaan. Nah, berikut ini adalah proyeksi laba rugi kami selama 3 tahun dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Lalu ada proyeksi arus kas, di mana proyeksi arus kas ini merupakan perkiraan uang yang diharapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis yang kami buat, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama periode tertentu. Nah, untuk periode tertentu yang itu kami di tahun pertama asumsi kami untuk proyeksi arus kas ini sebesar Rp575.281.206.000. Lalu ada proyeksi neraca, di mana proyeksi neraca ini adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa yang mendatang. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai bisnis plan untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.